Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, kita kembali bersama-sama akan membahas kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan terus mendalami firman Tuhan dan masih dikaitkan dengan peristiwa di mana polisi menembak polisi. Bukan saja polisi menembak polisi, tapi polisinya polisi menembak polisi. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, Yohanes 15 ayat yang kedua. Ini adalah pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saya ulangi, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Jadi yang tidak berbuah dipotong. Kemudian di sini ditambahkan, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Yang tidak berbuah mungkin kering, ya, mungkin layu, sehingga dipotong supaya tidak mengganggu, dan akhirnya tanaman ini, dalam konteks di sini anggur, tanaman ini bisa lebih banyak berbuah lagi. Dan yang sudah berbuah dibersihkan, ya. Dibersihkan dari hama, dibersihkan dari ulet, dibersihkan dari hal-hal yang mengganggu pertumbuhan, sehingga akan menjadi lebih banyak berbuah. Sebagaimana yang kita tahu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dengan dibunuhnya Brigadir Joshua, seorang polisi dibunuh oleh polisinya polisi, ini telah menimbulkan citra polisi menjadi menurun. Bahkan boleh dikata citra polisi menjadi buruk. Tetapi kita akan melihat, justru dengan kejadian ini, polisi bisa lebih introspeksi diri. Ya. Polisi bisa lebih menata diri. Dan puji Tuhan, saudara, dengan kejadian seperti ini, akhirnya polisi pun boleh menata diri. Jadi, bagi saya ini Brigadir Joshua mati sebagai seorang syahid, sebagai seorang pahlawan, ya. Di satu sisi dia meninggal mati secara mengenaskan, dan tentunya kita semua turut merasakan duka dan mengucapkan bela sungkawa buat keluarga yang ditinggalkan. Tapi di sisi lain, Brigadir Joshua mati sebagai pahlawan karena membuat kepolisian menjadi menata diri lebih lagi. Kepolisian bisa mengadakan yang namanya amputasi, bisa mengadakan yang namanya bersih-bersih di dalam. Sebagaimana firman Tuhan di sini dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ya, yang tidak berbuah diamputasi. Apalagi yang membuat mendatangkan nilai buruk kepada kepolisian, diamputasi, dipotong. Kemudian di sini dikatakan, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Nah, berbicara mengenai dipotong, dibersihkan. Nah, puji Tuhan, Bapak Kapolri kita, Bapak Listio Sigit, mengambil sikap dan tindakan secara tegas, dan kita akan sama-sama mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Beberapa hal yang menjadi catatan, yang namanya perjudian apapun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online, semuanya harus ditindak. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online, dan segala macam bentuknya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi. Kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Demikian juga di Mabes juga sama. Tolong betul-betul diperhatikan. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya ikut
bersuka cita dengan ketegasan dari Bapak Jenderal Listio Sigit dalam menghadapi perjudian. Tapi kita berdoa supaya bukan hanya masalah perjudian, tapi juga persoalan-persoalan lain. Kalau ada kepolisian yang jadi backing ya, hal-hal yang merusak bangsa juga harus ditindak dengan tegas. Bapak Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah mengatakan bahwa di negara ini ada 3 polisi yang jujur. Di negara ini ada 3 polisi yang jujur. Yang pertama adalah polisi tidur. Yang kedua patung polisi. Dan yang 3 adalah Bapak Kapolri ke-5, yaitu Bapak Sugeng Imam Santoso. Ini beliau adalah Kapolri pada zamannya Presiden Soeharto. Ini adalah Kapolri yang paling jujur, tapi akhirnya dicopot dari jabatannya pada zaman itu. Ya, jadi pada zaman itu ternyata orang jujur itu malah jadi dalam tanda petik pekerjaannya ajur. Tapi sekarang zaman berubah. Sekarang kalau ada orang jujur, percayalah pasti akan makmur, orang jujur pasti akan mujur. Oleh sebab itu kita harus dukung terus Bapak Kapolri kita supaya bertindak tegas terhadap orang-orang yang ngawur, terhadap orang-orang yang tidak jujur, supaya ditindak dengan tegas. Dan kita sudah mendengar bagaimana tindakan yang begitu tegas terhadap yang namanya perjudian. Saudara sekalian, yang namanya judi itu betul-betul telah membuat orang miskin itu tambah miskin. Dan hanya memperkaya segelintir orang. Tapi lebih banyak membuat orang itu miskin tambah miskin. Dan dampaknya perjudian itu luar biasa. Ada dampak sosial, ada dampak ekonomi, bahkan dampak ke moral dan spiritual. Karena dampak daripada judi ini akhirnya banyak orang yang justru mengandalkan kuasa kegelapan untuk menang judi atau dapat nomornya bisa tembus. Bahkan saya sering mendengar ketika ada kecelakaan kendaraan, orang berbondong-bondong ke tempat kecelakaan bukan untuk menolong, tapi untuk melihat plat nomor kendaraannya. Kemudian nomornya akan dibelikan untuk nomor judi. Saudara sekalian, itulah dampak daripada perjudian. Jadi bukan saja membuat yang miskin tambah miskin, tapi juga dampak sosial, dampak spiritual semakin melorot, dan juga dampak-dampak yang lain. Tapi kita bersyukur kalau Bapak Kapolri bersikap dengan tegas, dan kita berdoa bukan hanya sikap seperti ini bukan hanya sementara, bukan hanya sementahun, tapi sikap ini terus berkelanjutan dan dilakukan secara kontinu, terus menerus, sehingga republik ini boleh semakin menjadi republik yang bersih, negara kita boleh semakin menjadi negara yang bersih, sejahtera, rakyatnya makmur, karena semua aparatnya boleh bertindak jujur. Dan bila hari ini renungan ini boleh menjadi hal yang menjadi perhatian kita dan menjadi doa kita bersama. Tuhan memberkati.